Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Anggreni Puput. Oke, di video kali ini aku mau membahas peristiwa sejarah lagi yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus pengeboman di Bali pada tahun 2002 yang lebih kita kenal dengan tragedi Bom Bali 1. Tapi sebelum kita masuk ke dari videonya, aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah klik video ini, dan aku mohon bantuannya buat subscribe, komen, dan like, karena itu akan sangat membahagiakan aku. Oke guys, tanpa menghilangkan rasa hormat aku terhadap keluarga korban ditinggalkan, di video kali ini aku hanya sekedar mau membahas cerita sejarah saja dengan harapan semoga di masa-masa yang akan datang tidak ada lagi kasus seperti ini. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Let's play. Tragedi Bom Bali 1 adalah kasus terorisme pengeboman di Bali, yaitu tepatnya di Jalan Legian Kutabari dan juga di Renon, Denpasar. Tragedi ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2002 pada pukul 11 malam, dan tragedi Bom Bali 1 ini merupakan salah satu kasus terorisme terbesar di Indonesia, bahkan kasus ini sudah sampai ke tingkat internasional. Yang mana kasus terorisme ini bisa terjadi karena adanya fanatisme terhadap satu keyakinan tertentu, yang mana dalam hal ini terjadi pada agama Islam. Menurut berita yang beredar, kelompok yang melakukan pengeboman di Bali ini adalah kelompok Jemaah Islamiyah yang masih berkaitan erat dengan kelompok Al-Qaeda yang pada tahun sebelumnya kelompok Al-Qaeda ini telah melakukan pengeboman di World Trade Center Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001. Yang mana kasus pengeboman ini lebih kita kenal dengan kasus 9/11. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, apa sih dan siapa sih kelompok Al-Qaeda itu? Jadi kelompok Al-Qaeda ini adalah organisasi Islam militan yang didirikan oleh Osama bin Laden, yang mana kelompok itu lebih dikenal sebagai kelompok terorisme internasional, yang mana mereka ini sebenarnya bertujuan ingin membentuk negara Islam sesuai dengan keyakinan mereka. Maka dari itu, kelompok Al-Qaeda ini sangat membenci Amerika Serikat karena Amerika Serikat telah menindas umat muslim yang ada di Afghanistan. Nah, Al-Qaeda ini sebenarnya berpusat di Afghanistan, guys. Sebenarnya sebelum mereka melakukan pengeboman di Bali, mereka juga sudah melakukan pengeboman di gereja-gereja di beberapa titik di kota-kota Indonesia yang pada saat itu menewaskan sekitar 18 orang. Dan sebelum itu juga mereka telah melakukan pengeboman di Manila, Filipina yang pada saat itu menewaskan sekitar 22 orang. Meskipun mereka telah melakukan beberapa kali pengeboman, menurut mereka jumlah korban yang berjatuhan itu masih sangat sedikit. Maka dari itu, mereka berencana untuk melakukan pengeboman yang lebih besar lagi. Astagfirullah. Sebelum kita masuk ke kejadiannya, kita bahas dulu pra-tragedi Bom Bali 1. Awal mulanya pada bulan Agustus tahun 2002, kelompok Jemaah Islamiyah ini melakukan pertemuan di rumah Dul Matin yang bertempat tinggal di Solo. Dan di pertemuan ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Muklas alias Ali Gufron yang dianggap sebagai senior di dalam kelompok Jemaah Islamiyah ini. Di dalam pertemuan itu, Muklas alias Ali Gufron ini mengajak teman-temannya untuk melakukan teror bom lagi yang lebih besar daripada teror-teror bom sebelumnya, yang mana pada saat itu Muklas alias Ali Gufron diberikan modal sebesar 30.000 US dollar dari Osama bin Laden. Kata Muklas, uang yang diberikan oleh Osama bin Laden ini bertujuan untuk membuat teror bom yang lebih besar lagi dari sebelum-sebelumnya. Setelah sekian lama mereka berunding, karena pada saat itu ada juga anggota dari kelompok Jemaah Islamiyah yang tidak menyetujui akan teror bom yang akan dilakukan lagi. Namun, Muklas alias Ali Gufron bisa menghasut teman-temannya itu agar 100% percaya dan yakin bahwa mereka akan tetap melakukan pengeboman. Nah, dan di pertemuan ini juga mereka menunjuk salah satu pemimpin, dan yang ditunjuk sebagai pemimpin adalah Imam Samudra. Di bawah kepemimpinan Imam Samudra membentuk dua kelompok untuk melancarkan aksinya. Yang mana di kelompok satu itu bertugas untuk merakit bom, dan di kelompok yang kedua bertugas untuk menyiapkan logistik dan juga akomodasi. Dan di pertemuan itu juga diputuskan bahwa mereka akan melakukan pengeboman pada tanggal 12 Oktober tahun 2002, yang mana sebetulnya mereka sebenarnya akan melakukan teror bom itu pada tanggal 11 September tahun 2002, karena tanggal tersebut dianggap sangat mepet pada saat mereka melakukan pertemuan. Akhirnya tanggal itu dimundurkan sampai dengan tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dan di pertemuan itu juga mereka menetapkan bahwa tempat yang akan mereka jadikan sebagai target adalah kota Bali.
Nah, sebelum mereka melancarkan aksinya di Bali, Imam Samudra dan juga Dilmatin terlebih dahulu berangkat ke Bali untuk melakukan survei. Yang pertama itu mereka melakukan survei untuk mencari tempat tinggal, dan yang kedua melakukan survei untuk mencari tempat atau target yang akan dijadikan sebagai target pengeboman. Dan pada saat survei itulah mereka menemukan 3 tempat yang sesuai menurut mereka. Yang pertama ada di Padis Pub dan juga Sari Club, yang mana kedua tempat ini berada di Jalan Legian Kuta. Dan juga yang terakhir ada di kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang itu berada di Renon dan Pasar. Dan setelah Imam Samudra dan Dilmatin ini menemui tempat yang sesuai, Imam Samudra langsung menghubungi teman-temannya agar segera berangkat ke Bali untuk menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Ya, akhirnya singkat cerita mereka sudah berada di Bali dan mereka berencana ingin membuat 3 bom rakitan. Yang pertama adalah bom jinjing. Yang kedua adalah bom rompi dengan berat 100 kg, dan yang ketiga adalah bom mobil yang beratnya itu lebih dari 1 ton. Nah, untuk membuat bom mobil ini mereka kan pasti membutuhkan sebuah mobil. Nah, pada saat itu yang bertugas untuk mencari mobil adalah Amrozi, yang mana Amrozi ini adalah adik dari Muklas alias Ali Gufron. Pada saat itu Amrozi masih belum juga mendapatkan mobil yang sesuai, hingga akhirnya ia mendapat tekanan dari Imam Samudra untuk segera mendapatkannya, dan ia menghubungi temannya yang merupakan seorang makelar dan langsung membeli mobil Mitsubishi L300 dengan KTP-nya sendiri. Dan singkat cerita, pada saat mobil itu tiba di Bali, Amrozi langsung melepaskan jok mobil bagian depan dan juga bagian belakangnya untuk mengukur seberapa besar volume bom yang akan mereka buat. FYI guys, anggota-anggota dari kelompok Jemaah Islamiyah ini sebenarnya merupakan alumni angkatan militer pemberontakan yang ada di Afghanistan. Jadi mereka itu mempunyai skill militer yang sangat baik dan juga memiliki skill untuk merakit bom dengan sangat baik. Singkat cerita, pada saat itu bom sudah selesai dirakit dan sudah siap untuk diledakkan. Mereka menunggu hingga tanggal yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dan bagaimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke tragedi bom Bali 1. Pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2002, tepatnya itu pada malam minggu pukul 8 malam, Ali Imron dan juga 2 temannya yaitu Iqbal dan juga Arnasan pergi keluar dari kontrakan untuk melakukan survei sambil membawa bom yang sudah disiapkan ke tempat mereka ditugaskan masing-masing. Pada saat itu, Ali Imron ditugaskan untuk menaruh bom tas jinjing di sekitaran kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Lalu Iqbal bertugas untuk membawa bom rompi dengan berat 100 kg ke dalam Padis Pub, dan Arnasan bertugas membawa bom mobil dengan berat 1,3 ton ke area Sari Club. Pada saat mereka telah sampai di tempat mereka ditugaskan, mereka menunggu hingga tempat itu menjadi lebih ramai. Yang mana Padis Pub dan Sari Club ini merupakan tempat diskotik, sehingga semakin malam maka tempat itu akan semakin ramai. Hingga akhirnya pada pukul 11 malam, pengeboman pertama itu dimulai. Pengeboman ini diawali dengan meledakan bom di sekitar kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat oleh Ali Imron, yang mana pada saat itu bom tersebut bisa dikontrol melalui remote yang telah ia bawa. Hingga akhirnya bom itu meledak. Dan disusul dengan ledakan kedua pada pukul 11:03 malam, Iqbal yang membawa bom rompi masuk ke dalam Padis Pub dan melakukan bom bunuh diri di dalam Padis Pub. Dan dilanjutkan dengan bom yang terakhir, yaitu bom yang dibawa oleh Arnasan, bom mobil seberat 1,3 ton juga diledakkan pada pukul 11:05 malam, yang mana pada saat itu bom mobil tersebut diarahkan persis di depan pintu Sari Club. Dan dari pengeboman ini banyak sekali turis-turis asing maupun warga lokal yang meninggal dunia dan juga mengalami luka bakar yang sangat parah. Akibat dari pengeboman ini menyebabkan 202 orang meninggal dunia dan 209 orang mengalami luka bakar yang sangat parah, yang mana mayoritas dari korban ini adalah turis asing. Dan korban paling banyak itu berasal dari Australia sebanyak 88 orang, disusul dengan Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan 17 negara lainnya dari seluruh dunia. Nah, karena korban dari kasus pengeboman ini mayoritas turis asing, maka banyak pihak
internasional yang menuntut Indonesia agar segera menangkap pelaku dari pengeboman itu. Tetapi untuk mengungkap siapa saja pelaku dari pengeboman ini itu sangat tidak mudah. Karena seperti aku bilang tadi, pelaku dari pengeboman ini memiliki latar belakang militer yang sangat mumpuni. Hingga setelah beberapa hari polisi mengusut siapakah pelakunya, pada tanggal 4 November tahun 2002, polisi telah mengantongi beberapa nama yang diduga sebagai pelaku pengeboman bom Bali 1. Lalu pada keesokan harinya, pada tanggal 5 November tahun 2002, polisi berhasil menangkap Amrozi yang bertugas sebagai penyedia logistik dan juga akomodasi di kediamannya, yaitu di Tenggalun, Lamongan, Jawa Tengah. Lalu pada tanggal 21 November, Imam Samudra juga ditangkap oleh pihak kepolisian, yang mana pada saat itu Imam Samudra telah berusaha kabur ke Sumatera. Pada tanggal 3 Desember, Muklas alias Ali Gufron juga ditangkap di Klaten. Keesokan harinya pada tanggal 4 Desember, Ali Imron ditangkap juga di Klaten. Dan masih banyak lagi tersangka dalam kasus tragedi bom Bali 1 ini, yang satu persatu dari mereka mulai diadili. Dan bahkan ada beberapa di antara mereka yang divonis dengan hukuman mati, yaitu seperti Imam Samudra, Muklas alias Ali Gufron, dan juga Amrozi. Sedangkan Ali Imron, adik dari Muklas dan juga Amrozi, itu didakwa seumur hidup. Ternyata cuci otak dan juga doktrin radikalisme ini juga sangat membahayakan kita ya guys. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin itu aja mengenai tragedi bom Bali 1. Mungkin dari teman-teman ada yang udah lahir pada saat itu. Kalau jujur aja pada saat itu aku baru berusia 8 bulan. Jadi aku hanya tahu berdasarkan berita yang telah beredar aja. Atau mungkin aku ada salah informasi, bisa juga dibenahi di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu aja. Sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa buat subscribe, komen, dan like, karena itu akan sangat membahagiakan aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.